Oke teman-teman, kembali lagi kita bahas saham untuk Senin besok ya, tanggal 21 April 2025. Di hari Jumat kemarin, di hari Kamis ya, Jumat kita libur. ISG ada penguatan sedikit teman ya, sekitar 38 poin atau 0,6% ya. Semoga saja ini akan terus membaik ya. Dan kita lihat dulu sebelumnya saham-saham yang kita bahas di minggu sebelumnya ya, tanggal 13 April. Yang pertama ANJT ya, kita review sedikit. ANJT ini mengalami kenaikan sekitar 5% teman ya, 5 atau lebih kurang 6% ya, lebih kurang 6%, dan masih jauh ya targetnya itu di 1995 sekitar 24%. Nah, teman-teman yang sudah entry di sini di ANJT ini bisa teman-teman pasang stop loss BEP ya, atau plus atau stop loss plus ya, sedikit ambil keuntungan saja seperti ini misalkan, supaya nanti kalau dia turun lagi kita sudah aman ya. Itu ANJT. Yang kedua, saham data ini belum kena target teman-teman ya. Jadi kita negonya itu di harga 980 ya, sementara sekarang harganya masih di 1005 ya. Jadi sedikit lagi hampir kena harga nego kita ya. Kalau nggak kena pun nggak masalah ya, kita nggak rugi apapun. Ini untuk meminimalkan stop loss kita ya. Jadi ada kemungkinan dia akan turun dulu. Jadi kita tunggu di bawah, kalau nggak dapat pun nggak masalah. Jadi data, kalau teman-teman masih pasang antrian di sini silakan, yang mau ganti ke saham lain juga boleh ya. Ini data. Oke. Selanjutnya yang ketiga ada Medco. Medco juga sudah jalan ya sedikit, walaupun berapa ini baru 2,5% ya. Masih jauh targetnya itu sekitar 16% di 1185 ya. Ini juga sudah bisa menaikkan stop lossnya ke harga beli ya, 2,5%. Tapi kalau terlalu rapat misalkan ya, teman-teman boleh ya, nggak ubah dulu ya, seperti ini juga nggak apa-apa ya, 3,9%, terserah teman-teman saja ya. Kalau saya tetap dengan plan awal. Oke. Kemudian SMDR. Kemarin SMDR ini masih ada akumulasi teman, tapi di sini kita memang tidak langsung buy waktu itu ya, kita nego itu agak ke bawah teman, ini masih jauh ya. Ya kenapa? Karena nanti takutnya kalau kita entry di sini ya, stop lossnya itu harusnya tetap di bawah sini teman. Itu sebabnya saya nego jauh di sini supaya stop loss kita bisa lebih tipis, 5% saja. Seperti data tadi, misalkan nggak kena pun di sini kita nggak rugi apa-apa. Oke. Kemudian ESA ini ESA ini di hari Senin kemarin ya, hari Selasa ya, tanggal 15 April itu naiknya lumayan tinggi teman ya, sekitar 8% atau 9% ya. Tapi teman-teman yang mengikuti plan ini kemungkinan nggak dapat barang ya, karena kita nawarnya itu di 615 ya, 615 di sini, sementara harga itu dari 620 naiknya 1 tik lagi saja ya, 1 tik. Ternyata nggak dijemput harga penawaran kita di sini ya, tapi saya sempat entry di sini teman, karena saya lihat itu ada volume yang cukup besar ya, ada pembelian yang cukup besar, jadi saya trading di sini waktu itu dapat sekitar 4% saja saya keluar ya. Tapi nggak masalah, ini sudah masuk lagi di harga nego kita ya. Nah sekarang masalahnya apakah boleh lanjut menjalankan plan ini? Ya menurut saya sah-sah saja ya, selagi teman-teman disiplin dengan stop lossnya seperti ini. Oke. Kalau teman-teman mau melihat sedikit tentang akumulasi atau analisa transaksinya ESA ini,
di hari Jumat Kamis kemarin apakah ada akumulasi atau justru ada yang jualan ya. Kita lihat dulu sedikit. Sepertinya ada yang jualan teman-teman, broker PD yang masuk TSL ya. Jadi kalau teman belum masuk, kita lihat dulu lah ya, nggak usah kita abaikan dulu ini, kita nggak usah masuk dulu di ESA ini. Oke, kita lihat lagi nanti bagaimana perkembangannya, apakah ada akumulasi yang cukup bagus baru kita pertimbangkan. Nah, di luar 5 saham itu kemarin di grup kita bahas juga saham Panin ya. Rekomendasi saham Panin di tanggal 15 April benar. Ini sudah jalan sekitar 5% teman-teman ya. Targetnya itu masih 19% di 1210. Jadi masih di hold ini. Kemudian yang kedua DMMX. Jadi ada 2 saham di luar saham yang kita bahas di hari Minggu lalu. Nah, DMMX juga sudah jalan sedikit ya ini. Ini DMMX masuknya di 364 ya. Sekitar 364 sini ya. Jalan sekitar 3,7% teman ya. 3,7% dan targetnya masih jauh 21%. Ini boleh dipantau ya. Oke, untuk besok itu ada 4 saham yang menurut saya menarik ya. Yang pertama itu saham Buka teman. Ada 1 saham nanti kita lihat ada pembelian dari ownernya ya secara terus menerus ya. Cukup menarik ya. Nah, ini saham Buka waktu itu saya punya plan tapi nggak jadi saya bagikan di grup ya. Saya sendiri juga nggak jadi beli ini, tapi ternyata dia naik ya. Nah, sekarang menurut saya masih oke. Ini di harga sekarang di 135. Kemudian stop lossnya kita ambil di bawah harga ini sekitar 5 atau 6% ya. Nah, targetnya sekitar ambil ke atas sedikit di sini 22% atau 1/3,7 ya. Jadi entry di 135 ini, stop lossnya 127 ya. Sini sekitar 6% dan target 165. Nah, kira-kira di sini. Oke. Kita rubah dulu warnanya. Ini. Kemudian yang ini warna merah untuk stop lossnya. Oke. Ini untuk tanggal 21 April. Silakan teman-teman kalau sesuai ya. Kita langsung lihat saja adakah akumulasi di saham Buka ini. Broker LG masuk 24 miliar teman ya. Yang jualan itu ZP 6 miliar. Kemudian HP 664 juta. Kemudian SS 3 miliar jualannya. Jelas ini ada akumulasi ya. Coba kita tarik dari tanggal 13 atau 14 ya. 1 minggu belakang. LG 32 miliar. Jadi jelas ada akumulasi ya teman ya. Nah, ini ZP jualan 11 miliar tanggal 17 tadi. LG masih masuk ya. Jadi LG seminggu belakang ini rutin beli ya. Jadi ada akumulasi yang cukup lumayan ya. Ini yang pertama Buka. Seperti ini plannya, silakan di screenshot atau dicatat juga boleh kalau sesuai ya. Tapi teman silakan dianalisa ulang lagi. Ini hanya rekomendasi, hanya analisa bukan ajakan beli atau jual. Oke. Saya disclaimer dulu ya, kerugian dan keuntungan teman-teman itu tanggung sendiri-sendiri. Yang kedua ANJT ya, yang kemarin juga masuk ke pantauan kita minggu kemarin ya. Ini masih bagus ya kalau teman mau masuk di harga ini ya. Saya pikir masih bagus di 1690. Tapi buat teman-teman yang sudah masuk, teman boleh hold dulu ini.
itu NJT. Kemudian yang ketiga TAPG. Nah ini plannya seperti ini, masuk di 905, kemudian target di 995, stop loss di 880 ya, sekitar 2,7% target stop lossnya, sementara TP-nya itu di 9,9% atau 10% lah lebih kurang ya. Pendek-pendek saja karena ini juga sudah hampir ATH teman ya. Jadi kita pantau setelah kalau nanti sampai TP ya, kita pantau setelah itu apakah akan lanjut naik atau dia koreksi lagi ke bawah. Jadi pendek saja target kita. Seri TAPG. Kita lihat sekarang apakah ada akumulasi di TAPG. Saya lihat itu broker ZP ya, dari tanggal 10 Februari ya. Itu beli terus teman-teman ya. Broker ZP. Nah, di hari kemarin, di hari Kamis kemarin itu yang beli itu XCPD, ini broker-broker yang biasa digunakan retail ya, yang jualan AK. Tapi kita tidak masalah apakah ini benar-benar retail atau tidak, itu juga tidak bisa kita ya. Kalau sekarang itu sudah apa ya, broker itu sudah banyak sekali teman ya. Kadang si bandarnya juga menggunakan broker XC, PD ya, biasanya yang identik dengan para retail. Nah, kita lihat dari tanggal berapa ya? 10 Februari. Oke, 10 Februari tanggal 10. Oke. Nah, ini broker ZP masuk 60 miliar ya, harga rata-ratanya di 836 ya. Ini banyak sekali barangnya, 700 ribuan lot ya. 836 itu kira-kira di 836. Nah, kira-kira di sini ya 835. Jadi kalau kita tarik ke harga sekarang itu baru profit itu sekitar 8% ya, baru 8%. Apakah si ZP ini akan jualan setelah profit 8%? Kita nggak pernah tahu, itu di luar kendali kita teman ya, di luar kendali kita. Kita tidak bisa menebak dia akan mengambil profit berapa. Yang pasti barang sebanyak itu juga nggak gampang jualnya ya. Jadi dia harus markup dulu, naikkan dulu harganya supaya mereka bisa jualan di atas. Jadi kita tetap menggunakan stop loss sekitar 2,7% ya, di 880. Karena kita nggak pernah tahu, bisa saja dia jualan terus tiba-tiba harga runtuh ya. Jadi kita hanya bisa mengontrol atau memanage akun kita sendiri teman. Oke, itu TAPG. Jadi teman silakan di screenshot atau dicatat kalau sekiranya cocok. Oke. Nah, yang terakhir TSPC. Ini yang saya bilang tadi teman ya, ownernya ya. Ownernya ini beli terus teman menggunakan broker TP ya. Kita lihat dulu ini si TSPC ini, saya punya plan waktu itu lupa ya. Tapi sepertinya ini saya nggak sempat bagikan juga di grup, dan saya juga nggak beli ini. Saya waktu itu analisa saja, ada akumulasi waktu itu, tapi saya lupa untuk melihat saham ini lagi. Ternyata sudah naik saja ini ya, mungkin sekitar minggu kemarin juga ya, sekitar 9%. Tapi nggak masalah, sekarang saya tetap tertarik untuk melihat saham ini teman ya. Mungkin seperti ini, atau kita boleh nego sedikit ya di area sini supaya stop loss kita itu bisa lebih tipis seperti ini, sekitar 5% saja ya. Jadi beli di 2490 ya, atau 2480 di sini. Kemudian stop lossnya
Di sini 2350 sekitar 5%, kemudian target TP-nya di 2950. Oke. Sekitar 18%. Jadi ini ada akumulasi dari tanggal, kita lihat dulu di hari kemarin ya, TSPC ini. Nanti kita lihat siapa insider yang saya maksud ya. TSPC. Ini. Di hari Kamis kemarin, di tanggal 17 April, TP ini masih masuk namanya sekitar 9 miliar ya. 9 miliar, sorry. Ini 236 juta ya. Di harga 2579 ya. Ini lotnya 918 lot. Nah, TAPG ini, TP ini, broker TP ini dari tanggal 17 Juli ya. Coba kita lihat 17 Juli. Ini. Sampai sekarang. Oh, nggak kelihatan di sini ya. 17 Juli. Oh, 2024, sorry. 2024. Nah ini, itu sudah masuk 186 miliar di harga 2437 ya. Harga rata-ratanya 2437. Coba kita cek 2437. Tadi saya sudah tandai di sini. 2437. Nah, sekitar di sinilah ya, 2440. Kalau kita tarik ke harga sekarang 2440 ke harga sekarang itu baru profit itu sekitar 5,7%, teman-teman. Tapi yang namanya owner atau insider kita nggak pernah tahu ya, apakah dia mau jualan atau terus mau buyback sahamnya sendiri, saya kurang tahu. Kita lihat di insidernya di sini, TAPG TSPC ini itu ada Bagamulia, ini Bagamulia Nagadi ya. Nah, teman lihat di sini Boga Mulia Nagadi ini beli terus setiap hari malahan ya. Ini setiap hari. Ini dari 17 Februari masih beli saja ini. Ini sudah masuk 2024. Nah, teman perhatikan ini. Oktober masih beli terus setiap hari ini. Jadi ini ada buyback dari insider sendiri ya. Ini bagus sebenarnya untuk mengikuti atau big money ke saham TSPC ini. Tapi ingat ya, ini bukan jaminan sama sekali saham ini nggak akan turun, teman. Teman perhatikan saja di sini ya. Ini kan dari sini dia beli terus ya, tapi saham itu turun terus, teman ya. Jadi hati-hati. Jadi kita nggak peduli ya. Ini ada double bottom di sini. Kita nggak peduli itu si ownernya punya harga di 2440. Jadi kita merasa aman di harga sekarang itu salah, teman ya. Bisa saja dia turunkan dulu harganya supaya bisa beli lebih murah lagi ya. Kita nggak bisa tahu, teman ya. Nah, kita sampai berapa kuat untuk nahan loss itu juga harus kita pertimbangkan, teman. Jadi kita tetap melakukan seperti biasa ya, kita punya plan untuk SL-nya. Nanti kalau dia turun terus ke bawah baru kita entry lagi, misalkan kita lihat lagi titik reversalnya di mana ya, supportnya di mana. Sudah ada konfirmasi untuk beli apa belum, tetap kita berpedoman ke pola kita sendiri seperti itu. Jadi tidak ada jaminan saham ini akan terus terbang ya, karena ada pembelian dari ownernya. Jadi tetap menggunakan stop loss. Oke, demikian dulu, semoga bermanfaat. Selamat akhir pekan dan sampai jumpa di video selanjutnya.